Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Solihah. Saya mahasiswa PBK dalam jabatan batch 4 di tahun 2025 dengan nomor NIM 25104188308 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini tanggal 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPK DMI Nurul Huda Sri Mulyo kelas 6 dengan materi peran Sunan Ampel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, semangat? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Ayo Mbak minta tolong untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, yaitu Garuda Pancasila. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita dalam belajar dan cinta tanah air. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju. Terima kasih. Silahkan anak-anak duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, agar lebih semangat, marilah kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Anak-anak, apakah kalian pernah berpuasa lalu ditegur atau diberi nasihat oleh seseorang? Jawabannya pernah nggak kalian? Pernah. Terus selanjutnya, kamu ataupun anak-anak lebih suka ditegur dengan cara yang halus atau yang kasar? Yang halus. Karena apa? Karena nasihat yang disampaikan dengan cara yang lembut atau halus itu akan mudah diterima ketimbang kata-kata atau menyampaikannya dengan cara yang kasar. Nah, dari jawaban kalian tadi bahwa nasihat yang disampaikan dengan cara yang halus itu akan lebih mudah diterima ketimbang kata-kata yang kasar atau nasihat yang kasar atau yang sifatnya membentak, itu sangat sulit diterima. Nah, jadi seperti itulah contoh ataupun sikap Sunan Ampel dalam menyampaikan penyebaran agama Islam di Indonesia. Dia menggunakan bahasa yang halus agar mudah diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah,
Sebelum kita memulai ke pembelajaran, marilah kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian baca terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk yang pertama itu coba dibaca, Mas. Baca bersama-sama. Apa? Peserta didik dapat memahami biografi Sunan Ampel. Nah, peserta didik dapat memahami biografi Sunan Ampel. Jadi, di dalam materi tersebut kita harus mempelajari tentang nama lengkap, nama ayahnya, Sunan Ampel itu lahir di mana, itu ada di biografi Sunan Ampel. Terus yang kedua apa, Mbak? Peserta didik dapat menjelaskan peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, peserta didik dapat menjelaskan peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dibaca bersama-sama, ayo. Peserta didik dapat meneladani sikap. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Nah, peserta didik dapat meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel seperti keteladanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Sunan Ampel. Nah, sebelum kita memulai ke materi, marilah kita simak video yang akan tampil berikut ya. Nah, tapi sebelum kalian melihat video, nanti perhatikan dulu, nanti setelah video tersebut habis ataupun selesai, itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jadi kalian harus pahami, tidak cuma lihat saja. Nah, simak dulu videonya, dipahami. Mas minta tolong lihat ke depan, Mas, lihat dulu videonya. Maksudnya seperti ini biar kamu nggak susah kalau lihat. Nah, kelihatan nggak, Mbak? Sudah selesai? Lihat videonya? Sudah Sudah paham? Alhamdulillah. Berarti sekarang tugasnya Ibu ngasih pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa nama asli Sunan Ampel? Nah, siapa, Mbak? Raden Rahmat. Beri tepuk tangan lah buat temannya yang bisa. Ya. Terus hal yang kedua, berasal dari manakah Sunan Ampel? Ayo, dari mana, Mbak? Dari Aceh. Sunan Ampel itu lahirnya di Aceh atau berasal dari Aceh. Beri tepuk tangan yang bisa itu temannya. Masih ingat kan nama-nama Sunan? Coba dinyanyikan kalau masih ingat. 1, 2, 3. Sunan Jose Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matul, Nyanyi, Mas. Sunan
Alhamdulillah, berarti masih hafal semuanya ya nama-nama Sunan Wali Songo dan nama aslinya. Itu sahabat atau kalian jangan sampai lupa, itu harus dihafalkan terus menerus agar kalian tidak lupa. Nah, kita tadi sudah melakukan tanya jawab soal video yang kalian lihat tadi ya. Sekarang kalian simak itu biografi tentang Sunan Ampel. Nah, itu kan tentang biografi Sunan Ampel. Coba dibaca dulu. Ini biografi tentang Sunan Ampelnya dibaca terlebih dahulu coba. Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Tama, Aceh pada tahun 1401. Sunan Ampel nama aslinya itu adalah Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat. Diingat-ingat nama asli Sunan Ampel siapa? Raden Rahmat. Beliau lahir di Cempa, Aceh pada tahun 1401. Nah, jadi beliau itu lahirnya di kota Cempa, di kota Aceh. Pada tahun berapa? 1401. Terus selanjutnya beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Ayahnya itu bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan siapa? Sunan Gersik. Dari ibunya Chandra Wulan. Itu nama ibunya namanya Chandra Wulan dan nama ayahnya siapa? Sunan Maulana Malik Ibrahim ataupun Sunan Gersik. Peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Coba dibaca. Sunan Ampel menyebarkan Islam dengan cara damai, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Nah, ini peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Ampel menyebarkan Islam dengan cara yang damai, jadi samai, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Jadi Sunan Ampel itu dalam menyebarkan agama Islam itu dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Makanya beliau menyampaikan dakwahnya dengan cara yang lembut dan halus agar mudah diterima semua orang. Terus selanjutnya ajaran Molimo. Nah, ajaran Molimo, salah satu ajaran Sunan Ampel yang dikenal adalah Molimo. Nah, di mana itu berasal dari bahasa Jawa yang dapat diartikan tidak mengerjakan 5 hal yang dicela. Jadi Molimo itu atau larangan. Molimo itu suatu larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, saatnya kita berdiskusi. Nah, sebelum diskusi dimulai, marilah kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ini Ibu bagikan materi ajar dan LKPD-nya. Terus nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Ini materi ajar. Nah, ini kelompok tiga. Nah, di lembar LKPD ini, lembar kerja peserta didik itu yang pertama ada kelompok anggota. Kelompok anggota itu kalian tulis kalian kelompoknya berapa, kelompok berapa, ditulis siapa saja anggotanya. Kalian tulis di bawah ini. Nah, kelompok kalian kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Terus cara pengerjaannya itu kalian dilihat di bagian C. Nah, bagian C ketemu. Di bagian C itu ada 5. Itu kalian baca dulu sebelum kalian mengerjakan tugas. Nah, yang mengerjakan itu semuanya ya, jangan cuma satu orang. Kalian berkelompok ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ini cara ngerjainnya kayak gini, Mas. Nah, ini dari kelompok ini tulis dulu namanya siapa. Kelompoknya berapa ini tulis dulu. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini tuh cari aja Mbak materi ajar itu. Nah, sini. Coba Mbak lihat Mbak. Ada yang susah Mbak? Alhamdulillah kalau nanti nggak ada yang susah. Nah, LKPD-nya mana? Lembar LKPD. Nah, ini dari kelompok ini tulis dulu kelompoknya berapa, anggotanya siapa saja, ini tulis. Nah, jangan lupa itu penting. Untuk cara pengerjaannya, sampai lihat di sini. Nah, itu cara pengerjaannya seperti itu. Terus siapa yang untuk kedua? Soalnya itu siapa? Nah, ini Mas. Nah, kan belum dituliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis dulu. Nama kelompoknya berapa? Oh.
Nah, kelompok 3 tulis dulu. Nah, ini anggota-anggotanya sebut saja ditulis itu di sana anggota kelompoknya. Ada 4 siapa saja ditulis. Cara ASCII. Bukan. Ada 4 orang ya. Untuk cara pengerjaannya itu dilihat di bagian C itu. Nah, di sini kalian baca dulu permasalahannya apa yang di sini permasalahannya apa, nanti setelah itu dikerjakan. Oke? Selesai? Nah, kalau sudah selesai, itu mari kita presentasikan bersama-sama hasil dari kalian mengerjakan tadi. Oke? Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Mari kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Permasalahan di lingkungan sekitar kita masih ada sebagian masyarakat yang memiliki kebiasaan kurang baik seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan mengabaikan kewajiban beribadah. Kebiasaan tersebut sering menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Satu, masalah apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Kebiasaan kurang baik seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan mengabaikan kewajiban ibadah. 2. Mengapa perilaku tersebut tidak baik jika terus dilakukan? Kebiasaan tersebut sering menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya. Jika tidak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan di lingkungan sekitar kita terkadang masih dijumpai perilaku seperti berkata kasar, bertengkar karena perbedaan pendapat, dan kurangnya sikap saling menghormati. Kondisi tersebut sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi perhatian bersama. 2. Mengapa perilaku tersebut tidak baik jika terus dilakukan? Karena perilaku tersebut dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. 3. Jika kalian berada di lingkungan tersebut, langkah apa yang akan kalian lakukan? Menasihati dan memberitahu bahwa hal tersebut tidak baik sehingga tidak boleh dilakukan. Oke, di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
permasalahan di sekolah dan di lingkungan sekitar. Masih dijumpai anak-anak yang dalam kesehariannya sering menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada teman. Hal tersebut terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat bermain, belajar, atau ketika terjadi berbeda pendapat. Nilai keteladanan apa dari Sunan Ampel yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kesabaran dalam menghadapi perbedaan, kebijaksanaan dalam bersikap. 5. Sebutkan contoh penerapan ajaran Muslimah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak mabuk-mabukan. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak berjudi. 5. Tidak madat atau memakai narkoba. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang refleksi hasil diskusi. Mari kita diskusikan refleksi hasil presentasi kalian. Apa yang diperbaiki dan ditingkatkan? Nah, untuk kelompok 1 itu diusahakan kalau presentasi itu badannya siap tegap, jangan geol sana geol sini. Acara antara temannya satu dengan yang lain itu nggak usah jauh-jauh. Untuk kelompok 2 itu mas bacanya itu sama seperti kelompok 1, jangan cepat-cepat, bacanya santai aja. Nah, untuk pandangan itu pandangan ke depan, nggak boleh menolak-nolak, jawel-jawel temannya, itu nggak boleh di waktu presentasi posisi harus siap. Untuk kelompok 3 itu jangan sambil senyum-senyum mas. Nah, kalau di depan kalian senyum-senyum, jadi gimana? Ayo, kalau besok lagi presentasi usahakan apa? Nggak usah senyum-senyum ya. Nah, paham? Selanjutnya itu asesmen. Asesmen itu mengerjakan soal secara mandiri. Jadi kalian dikasih lembaran soal itu yang dikerjakan secara mandiri. Tadi kalian kan dikerjakan secara diskusi berkelompok, sekarang mandiri. Jangan lupa ini ditulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke. Ini ada di materi semuanya toh. Nah, sudah dikerjakan. Untuk jawaban itu mau kalian lingkari atau kalian silang, nggak apa-apa, basing. Nah, ini nama, jangan lupa ya. Nama. Yang lain nama Mbak, jangan lupa ya. Diteliti. Nah, jangan asal ngisi ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, mari dikumpulkan di meja ibu sini. Silakan dikumpulkan di sini. Di bagian sini Mbak, di bagian sini. Nah. Sini. Nah. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini kita baca bersama-sama yuk. Sunan Ampel adalah tokoh penyebar Islam di Indonesia yang bernama asli Raden Rahmat. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah Sunan Ampel adalah tokoh penyebar Islam di Indonesia yang bernama asli Raden Rahmat. Beliau penyebarkan agama Islam dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Adakah yang belum paham tentang materi ini? Sudah paham. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah,
Ada yang mau ditanyakan? Itu tadi materi kita tentang Sunan Ampel. Jadi minggu depan kita belajar tentang Sunan Giri. Setelah Sunan Ampel terus Sunan Giri, itu pembelajaran kita minggu depan. Dan jangan lupa sampai rumah itu dibaca-baca lagi bukunya, jangan cuma ditaruh di dalam tas. Oke? Oke. Paham? Jangan lupa dipelajari di rumah. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Atas apa? Atas pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo Mbak, mari dipimpin doa. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.